Kabupaten Bekasi, Ketua Karang Taruna, Kecamatan Cikarang Selatan, Haji Omin Susanto, mengatakan dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan calon ketua Qatar Desa Serang incumbent melalui para ketua RT kepada para peserta pemilih merupakan hal yang wajar. Hal itu disampaikan kepada para awak media saat kegiatan penyerahan berkas dukungan 30% dari daftar peserta pemilih calon ketua Qatar Desa Serang yang dilaksanakan di kantor Sekretariat Qatar Kecamatan Cikarang Selatan pada Senin 10 Juni 2024. Hal yang wajar sih, menurut saya. Wajar saja sih. Sekarang pemilihan kepala desa, pemilihan caleg juga pakai dana kok. Ini hal yang wajar menurut saya. Lumrah, kalau bahasa Sundanya lumrah, wajar, ungkapnya dia. Disebut wajarnya begini loh, Bang. Siapa sih yang mau nyalon enggak pakai duit? Kasarnya begitu, Bang. Tadi ada bahasa si calon itu ngomong sama saya, kok saya udah datang ke RT katanya sudah dikasih duit. Begini, Bang, contohnya abang mau nyalon, pendekatan dulu, Bang, ngasih beras kek, ngasih apa kek, tambahnya dia. Pilih. Nah, mungkin hasil daripada rapat pleno atau rapat internal Karang Taruna hari ini seperti apa nih? Kalau hari ini kita agenda hari ini untuk penyerahan berkas, mohon maaf ya, penyerahan berkas surat dukungan dari si para calon. Kebetulan baru hari ini, baru satu, karena kita sampai jam 12 itu kita tunggu sampai jam 12 di kantor sini. Waktunya berarti sampai jam 12? Jam 12 malam. Nah, hasil dari penyerahan berkas tadi dari 3 bakal calon ketua Karang Taruna Desa Serang seperti apa nih? Baru satu. Baru satu si bakal calon baru menyerahkan surat dukungannya. Saat itu. Yaitu Yoman Yudhistira. Artinya untuk penyerahan berkas dukungan sudah tutup? Belum tutup, sampai jam 12. Jam 12 malam. Oh, jam 12 malam ini? Iya. Kami tunggu sampai jam 12 malam. Ketua, dalam mekanisme pemilihan ketua Karang Taruna Desa Serang ini sebetulnya seperti apa sih secara mekanismenya nih? Kalau mekanisme itu, kalau kita berbicara organisasi ada ADRT. Mungkin kalian bisa baca juga di ADRT seperti apa, karena kita sebelum menentukan rapat pleno kita juga ada bentuk karakter dulu. Sebelum karakter ya kita Karang Taruna Desa itu habis ya kita karakter. Setelah karakter kita rapat pleno. Setelah rapat pleno kita meminta mandat kepada para RT khususnya Desa Serang untuk menjadi peserta MWKT. Nah, setelah itu RT itu memberikan mandat ke kita. Nah, setelah DPT-nya baru kita sahkan dan kita memberikan DPT ini ke si para calon untuk meminta 30% surat dukungan itu. Dan untuk informasi pengumuman terkait DPT tersebut, apakah penyebaran brosurnya atau informasinya sebelum atau sudah nih? Jadi penyerahan DPT itu sudah kita sahkan di tanggalnya. Tanggal waktu kemarin kalau nggak salah tanggal 6 hari Kamis itu tanggal 6 itu kita serahkan DPT. Tanggal 6 bulan apa? Bulan ini. Oh, bulan ini. Bulan ini kita serahkan ke si bakal calon. Berarti itu serentak penyerahannya ketua ya? Bareng di sini di kantor sekretariat kita bareng, ada bukti foto juga ada, dan memberikan berita acara juga bareng-bareng tanda tangan. Jumlah DPT berapa? Jumlah DPT 78 dari 133 yang masuk 111 yang masuk itu 82 yang tidak lolos 3 orang. Nah, tadi kan disampaikan batas waktu untuk penyerahan berkas ini sampai jam 12 malam nih. Nah, jadi nanti kalau sampai jam 12 malam ditunggu baru satu yang menyerahkan kan gitu. Incumbent nih. Berarti kalau sudah lewat jam 12 berarti aklamasi nih untuk ketua Karang Taruna Desa Serang. Bisa kemungkinan akan masuk. Nah, itu sudah disampaikan kepada seluruh hadirin rapat tadi bakal calon. Ya harusnya udah tahu. Gak usah kita sampaikan karena kan beliau juga kan kader Karang Taruna juga, ngerti juga Karang Taruna. Gak usah saya jelasin lebih panjang karena juga dia paham juga di organisasi. Ini mungkin ada sedikit keluhan dari bakal calon yang di luar incumbent, bahwasanya DPT nama-nama yang punya hak pilih itu sudah diketahui oleh incumbent jauh-jauh hari, sekitar pertengahan bulan Mei.
Sementara kan tadi dibagikan secara resminya itu kan per tanggal 6 Juni bulan 2024. Nah, mungkin tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya itu internalnya RT, bukan internal panitia. Kalau panitia meminta mandat itu kepada RT itu meminta mandat ketika itu pada tanggal kalau nggak salah tanggal 5 lah masalah. Tanggal 5 itu memberikan mandat. Kalau masalah si bakal calon itu keberatan dengan RT udah memandatkan atau mendukung seseorang, itu bukan hanya panitia, itu internya RT. Gitu. Kalau panitia tidak tahu menang. Jadi termasuk terkait masalah adanya dugaan pemberian uang dari RT kepada para pemilih yang sudah diberikan mandat itu, berarti bukan ranahnya dari panitia. Bukan ranahnya panitia. Kalau ada temuan itu seperti itu, langkah apa yang diambil? Kita baru hari ini tahu gimana mau ngambil langkahnya. Kalau ada Enggak, temuan, andaikan ada gitu. Andaikan ada. Konsekuensinya apa? Hal wajar sih menurut saya. Hal wajar sih menurut saya. Wajar. Hal yang wajar ya. Wajar aja. Sekarang pemilihan kepala desa, pemilihan caleg juga pakai dana kok. Ini hal wajar menurut saya. Lumrah, kalau bahasa Sundanya lumrah. Wajar. Iya. Tapi artinya kalau memang nanti dari pihak bakal calon yang lain dari di luar incumbent punya bukti-bukti rekaman kah, ataukah foto, ataukah yang lain, mungkin dokumentasi yang lain, bahwasanya ada dugaan pemberian uang kepada para pemilih, mungkin sikap dari panitia gimana? Kalau saya gini, kalau misalnya si calon itu tidak puas dengan keputusan panitia dari kecamatan, silakan laporkan ke kabupaten atau ke provinsi. Saya itu aja. Ada struktur yang lebih tinggi lah. Ya, Silakan. bisa diadukan atau melalui surat ke kabupaten atau ke provinsi, silakan. Kami tunggu. Karena di sini kami sangat aturan yang kita pakai itu benar. Tidak ada yang melenceng, tidak ada untuk memenangkan seseorang, tidak ada. termasuk kewajaran tadi. Ya, itu wajar Kak, karena disebut wajarnya gini loh Bang. Siapa sih yang mau nyalon nggak pakai duit, kasarnya begitu Bang. Tadi ada bahasa si calon itu ngomong ke saya, kok saya udah datang ke RT katanya udah dikasih duit. Kan gini Bang, contohnya abang mau nyalon, pendekatan dulu Bang, ngasih berasnya, ngasih apa. Sekarang ujuk-ujuk datang ke situ meminta tanda tangan, kan nggak lucu Bang. Iya. Harusnya dari jauh-jauh hari kalau mau nyalon itu. Jangan mau perlunya hari ini mau minta tanda tangan, perlu hari ini datang. Kemarin kemana aja? Kan udah tahu dia udah punya niat dari tahun kemarin mau nyalonkan jadi ketua. Harusnya dari tahun kemarin juga ada pendekatan. Apakah hal itu sudah sering dilakukan, Pak? Nggak ada. Baru kali ini? Iya. Baru kali ini kan saya dari awal. Saya baru pertama kali MIKT ini saya dijalankan karena saya periode saya baru 1 tahun. Baru pertemuan ini berarti jadi catatan buat saya juga nanti. Buat kedepannya jangan sampai ada money politik. Pertemuan ini berarti jadi catatan buat saya juga nanti. Buat kedepannya jangan sampai ada money politik. Artinya tadi kan ketua menyampaikan ya menjadi hal yang lumrah lah ketika ada calon ketua itu, baik itu tingkat mungkin dari tingkat nasional sampai ke bawah, itu hal yang wajar ya ketua ya, ketika memang ada iming-iming ataupun ya tadi bentuknya sembako kah, apakah uang kah kepada pemilih tadi, wajar ya. Ya sekarang kan gini, berbicara tingkatan kalau masalah-masalah uang itu wajar. Ya sekarang ya pada tangan di atas notes siapa sih Bang gak pakai duit, kasarnya begitu Bang. Berarti ke depan untuk menjadi pelajaran supaya jangan ada seperti lagi money politik ya? Iya, karena kan itu baru temuan sekarang, kan kita nggak tahu teknis di lapangan, kita nggak pernah tahu. Dan RT juga saya memandatkan si A, si B. Oke, terkait hari ini kan memang sudah masuk tahapan penyerahan berkas dukungan 10%. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh ketua kecamatan, berarti sampai jam 12 malam ditunggu ya berkas dari 2 calon yang belum menyerahkan tadi. Nah, mungkin setelah ini tahapan selanjutnya apa? Paling kita setelah ditutup kita verifikasi, setelah kita jadi nanti kita tetapkan juga yang lolos verifikasi, kemudian kita koordinasi dengan pihak desa kapan untuk digelar MWKT ini. Nah, kalau hari ini terkait jadwal MWKT sudah ada komunikasi belum dengan pemerintahan desa? Belum ya, belum. Karena kita baru tahapan-tahapan penjaringan dulu. Masih dalam tahapan itu ya? Iya. Ya, gitu. Tadi Bang panitia penyelenggara berarti kan? Iya, Jadi Bang jika ada temuan-temuan kayak tadi itu yang Bang bilang soal money politik dan segala macamnya, langkah apa yang akan dilakukan sama penyelenggara Bang?
Ya nanti itu mungkin kita tetap kita musyawarahkan untuk forum. Ya ditambahkan kita yang tadi kita jelaskan itu yang mereka ajukan itu kan 30% yang cacat hukumnya itu. Tadi kita klarifikasi, kita jelaskan juga dasar-dasarnya. Ya akhirnya dia menanyakan DPT, ya kita serahkan bareng juga, dan kemudian dia katanya ada di bawah, kalau di bawah kan itu karena kita. Adapun katanya RT kok udah tahu, kan emang kita juga lebih tahu RT. Kita dapatnya juga dari RT, wajar dong. Kalau RT lebih tahu, bahkan lebih tahu RT, kita juga nggak tahu pesertanya yang mana. Kita kan sesuai dengan mandat RT, gitu. Jadi seperti itu. Untuk temuan-temuan itu ya tetap nanti kita musyawarahkan. Gitu. Tambah ya tadi kata ketua bilang, ya gimana ya? Itu mah teknis sih, teknis. Ya, yang penting itu kan bukan masalah panitia. Ditambah kan tadi sudah saya jelaskan juga. Dia menjelaskan katanya untuk masalah DNS di bawah, yang kita jelaskan, yang kita kasih penjelasan itu terkait yang cacat 30% itu. Adapun itu teknis, kenapa dari kemarin bukan laporannya terkait ada temuan di bawah, bukan mengejar ke 30% yang cacat hukum itu. Ya. Artinya kalau dari pihak panitia memang ketika balon yang 2 itu memiliki bukti-bukti dalam bentuk rekaman, dalam bentuk dokumentasi foto, artinya mungkin akan dipertimbangkan lah. Iya, kita juga akan sounding lagi jika kita di atas kita, bagaimana untuk hal seperti itu. Soalnya kan kalau kayak gini kan, kecuali kayak kepemiluan kan ada Panwaslu. Iya, ada melaporkannya. Kalau ini kan kita ada pengawasannya. Iya. Kita juga bingung menyikapinya panitia. Kalau bahasa secara teknis, kita panitia secara teknis. Ya, kita melaporkan kemana? Kalau ke pemiluan itu ada Panwaslu. Lah kenapa ke Panwaslu? Bagian pengawas pemilunya. Ya artinya ketua dengan adanya pertemuan itu akan ada tindak lanjut gitu. Ya nanti kita konfirmasikan dulu terkait hal seperti itu. Nah kalau mungkin dari segi pengalaman ada nggak mungkin kira-kira salah satu calon ketua itu yang ya terindikasi melakukan money politik, ada laporan ke pihak panitia, mungkin berdasarkan pengalaman yang sudah seperti apa, ada nggak? Ya nggak ada sih. Nggak ada selama ini. Nggak ada pengaduan. Ya, nggak ada pengaduan baik 30% baru di bawah, ya itu bagaimana? Ibaratnya ya disebut rahasia, itu udah rahasia umum. Oh, iya. Ya. Oke. Itu rahasia umum seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang.